Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan hands-on terkait tugas yang ada pada lab 3.2.10. Oke. Sebentar. Oke. Hapus lupa linknya. Jadi pada lab kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan TCP dump untuk capture dan menyimpan traffic dari jaringan. Kamu juga akan belajar bagaimana cara menggunakan WireSat untuk menginvestigasi dan capture jaringan. Kemudian di sini yang harus kita persiapkan adalah pertama, prepare to host to capture network traffic, kemudian capture and save network traffic, dan menganalisis paket capture. Skenario seperti ini. WireSat is a network traffic capture utility that can be used by network administrator to troubleshoot network problem. It can also be used to eavesdrop on network conversation to passively collect information about user and device in service. WireSat is considered a passive tool because it does not create traffic on the network. Dijelaskan ini jika WireSat ini berfungsi untuk menangkap paket yang ada pada jaringan. Di sini juga bisa untuk menyelesaikan masalah yang ada pada jaringan. Ini juga bisa untuk melihat komunikasi antar jaringan seperti itu fungsi dari WireSat. Oke. Di sini yang harus kita butuhkan ada dua. Pertama, Kali Linux, dan kedua adalah Internet Address. Oke, kita masuk ke di sini, kita masuk ke dalam jaringannya. Masuk ke Kali Linuxnya ya. Kita buka begini nih. Oke, kita buka terminalnya. Pertama kita di sini verifikasi dari environment ya. Oke, kita verifikasi kita sedang duduk di mana. Kemudian selanjutnya oke, langkah selanjutnya kita memastikan config ya. Kita lihat minta config. Oke, usually nya ETH0 ya, ETH0. Kita ETH0 di sini, ETH0-nya ada ETH0, config usually ETH0, ada di sini ETH0 ini enter net 0 ya, ETH0. Oke, ETH0. Oke, perintahnya gitu, you should name it ETH0. Ini ETH0. Oke, langkah selanjutnya di sini adalah kita melakukan IP root untuk melihat gateway-nya. Oke, ini develop VIA-nya. Ini gateway-nya ya. Kita masing-masing IP. Kemudian oke. Di sini kita menggunakan kita PTG resolve. Oke, nama servernya di sini 192.168.1 ya. Ini nama servernya untuk versionannya, ini untuk versi 4 ya. Oke, kita bisa buka terminal. Kita di sini digunakan untuk dan pick up ya. Misalkan menggunakan perintah ini digunakan itu untuk memberitahu spesifikasi interface ya. Melihat paket yang ada di sini. Common option S ini adalah length snapshot ya, untuk mengambil paketnya berapa, dan W ini optionnya result of the TCP
dump. Oke, paket dump. Oke, kita masuk. Oke, berhasil ya. To capture HTTP request and allowing open a web browser in Kali Linux. Nah, bisa kasih to google.com. Oke, kita buka Kali Linux. Buka Mozilla. Mungkin agak lama. Di sini kita navigate ke google.com. Masuk ke google.com kita ya. Oke, kita diperintahkan untuk mencari ya. Kita di sini cari ethical hacker. Bentar. Coba search engine kita cari. Sini kita cat.com. Nah, di sini ya. Oke, biarin cari ya. Jalankan. Tunggu ya prosesnya. Ini oke, berhasil ya kayak ini. Kita close karena ini berat ya. Oke, sudah kita close. Di sini kena Ctrl C. 5104 paket recheck by filter. Kemudian kita di sini menggunakan perintah ini. Kita masukkan perintah ini. Kita pick up. Oke, berhasil lah kita. Selanjutnya kita akan melakukan view dan analisis packet capture. Kita sudah melakukan packet capture paket. Oke, kita buka di sini. Kita menggunakan tools WhatsApp untuk punya paketnya. Oke, ya berhasil muncul layanannya. The WhatsApp application some open in different windows. Oke, di layar berbeda ya. Expand the website in the full screen. Oke, nggak perlu ya full screen. Push the file. Kita di sini file. Kita kemudian open. Kemudian kita enter the packet dan open. Right ya. Analysis DNS traffic. When you type website URL into your browser, press your phone and then query to the DNS server IP address. Observe passing DNS squares and respond provide the names URL and IP address of sites user visit ya. Knowing website that commonly visited by user can be available. Filter the capture traffic only, display DNS query and respond. Enter DNS ini filter. Di filter ini kita enter. Oke, salah. Apply DNS. Kita jalankan. Oke, new DNS. You will notice addition to the skill for all. Skill for all kita di sini cari. Mozilla, kita buka Mozilla tadi ya, service Mozilla, port instable, connect Mozilla net. Kita cari ya mozilla.com, google.com ya. Buka google.com tadi, kita buka google.com, kemudian kita lagi static ya. Oke. Play google.com. Oke. Champion ya. Nah, ini kita buka netakat. Oke, kita ada semua sini ya.
Dekat udah, welcome udah, kita cari good bener. Nih kita pilih bahasa bikin dekat ya. Ini dekat domain name. Oke. Klik di search icon for skill L. Select string. Klik the search icon. Search icon. Kita buka di sini bukan metacat.com. Bisa ya. Klik di search icon for the skill R Volcom. Gimana? Oke, berhasil ya. Select versi standard query for the expand the query detail plus plot where to data. Oke. Sekarang kita lihat ya sih ya. Bahwa portnya terbaca yang benar yang kita lakukan ada gitu. Ini. Kemudian selanjutnya adalah kita analisis HTTP session. Kita close sementara ya untuk website-nya. Oke, kita tulis sementara. What config. Lihat di rekaman. Kita buat if config. Nah, kita lihat sini what's name interface connect. Kita cari di sini terus determine which interface on the kali ini 1066. Kita cari ya 1066 ini internal kita. Kemudian kita di sini dipindahkan open website by typing website at the prompt website. Oke, langkah selanjutnya expand the window full screen at the center of the menu start screen. Move the check the traffic, double click interface name that THBR internal. Kemudian open browser. Oke, kita open browser. Masukkan IP nya yang sudah diberikan 10. Nah, 10. Oke. Tunggu ya. Tunggu prosesnya. Gunakan membuatkan waktu. Selanjutnya kita di sini ambil paspor. Sudah pernah saya masukkan ya. Oke, login. Oke, kita masuk ke websitenya ya. Klik the instruction. Oke, sudah ya. Sudah. When the instruction page appears, udah kita close ya. Window. Oke, kita klik tanda merah ya, red square icon. On the menu bar, the web server device HTML not HTTPS, benar. Use the asal icon, find the string post. Find the string, use the search icon to find. Post. Gak ada post. TCP search icon dulu. Get, kita cari ya, kita manual aja ya. Kita cari yang get, ini kan HTTP
HTTP get login. Oke, post, kita cari metode post. Oke, ini post. Oke, bos, double klik di post. Expand the section title HTML from L candidate. Oke, oke, benar ya. Kita di sini dari metode tadi kita bisa melihat di sini kode aplikasi form candidate. Kita bisa melihat tuh formnya, itemnya, username, passwordnya apa, for item login, user tokennya ini. Jadi kita bisa melihat gitu ya. Website bisa meng-capture gitu. Item, username dan passwordnya. Kemudian request are used various purpose for macam plan with the set jockey following the response use the set icon. Kedua, oke, hasil gitu ya, melihat isinya. Oke, jadi kesimpulannya di sini untuk kesimpulannya sendiri adalah bahwasanya dari menggunakan di lab ini kita bisa belajar mengenai tentang pertama penggunaan TCMP ya, penggunaan website. Kemudian kita di sini pertama kita memungkinkan kita itu ya untuk menangkap dan menganalisis paket ya, TCMP, Midam dan website ini pada lab ini untuk menganalisis paket dan memahami aliran data ya yang kita lihat di sini katanya. Kemudian thread capture ini sendiri dia memberikan alamat IP dan MAC ya, MAC dari sebuah perangkat host dari host ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat DNS query dan hostname IP server, kemudian konten HTTP terus data login tadi ya, bahwa misalnya HTTP itu masih bisa tidak aman gitu ya HTTP itu. Informasi sesi yang dapat digunakan untuk terus settingan kemudian yang ketiga, dengan memahami paket yang dikirim dan diterima, kita bisa melakukan proses reconnaissance untuk menilai keamanan jaringan tanpa menimbulkan traffic tambahan. Nah, kita bisa menilai tadi ya bahwa bahwasanya nggak aman gitu menggunakan HTTP ini. Kemudian yang terakhir, lab ini juga menekankan pentingnya menggunakan tools sniffing secara etis karena data sensitif seperti login dan cookies dapat terekspos jika dilakukan di jaringan mesin. Oke, jadi itu kesimpulannya dari lab ini dan kita berhasil melakukannya. Oke, jadi saya akhiri lab session hands-on kali ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.